Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan Adi Murdiansyah, Muhammad Rizky Fazli, Dewi Nurul Fadilah, dan saya Jasmine Zamira akan mempresentasikan materi KD 3.7 dan 3.8 dengan judul menganalisis adonan sugar dough dan mengevaluasi cookies. Sebelum kita masuk ke poin pertama, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Apa sih sugar dough itu? Sugar dough dikenal sebagai adonan manis, biasanya untuk kue kering, alas kue, bahkan kulit pie manis. Rasanya cenderung manis, begitupun dengan topping atau fillingnya. Hal yang harus diperhatikan. Nah, sugar dough ini sebaiknya menggunakan gula halus atau tepung gula. Alasannya yang pertama adalah gula jenis ini menghasilkan kue berpori-pori kecil dan halus. Kemudian alasan yang kedua adalah gula ini mudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Gula selain berfungsi untuk memberi rasa manis, ia juga berfungsi sebagai penentu penyebaran dan struktur rekahan pada kue. Karakteristik sugar dough. Yang pertama ada renyah, yang kedua bentuknya tidak berubah, yang ketiga tidak terlihat butiran gula, dan yang keempat melted in the mouth. Klasifikasi sugar dough. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sistem pembuatan adonan. Ada one stage method, creaming method, dan sponge method. Yang kedua ada berdasarkan teknik membuat. Ada drop, rolled, molded, pip, press, icebox, bar, dan sheet. Selanjutnya yaitu materi bahan pembuat sugar dough. Ada tepung terigu, gula, lemak padat, kuning telur, susu skim, dan garam. Selanjutnya yaitu ada pengembangan sugar dough. Sugar dough mirip dengan pie manis dan bisa dikembangkan untuk pembuatan cookies, pie, dan tart. Penambahan isian sugar dough bisa menggunakan selai, pasta, ataupun stuk. Definisi cookies. Cookies atau biskuit atau juga disebut sebagai kue kering adalah makanan yang dipanggang dan dimasak dengan ukuran yang biasanya kecil, bentuknya datar, dan rasanya manis. Karakteristik dari cookies. Karakteristik dari cookies ada 5. Yang pertama ada cookies renyah dan lembut, cookies crispy, tekstur remah lembut, remah cookies agak berlemak, bentuk dan warna cookies harus seragam. Penggolongan cookies. Penggolongan cookies dilakukan berdasarkan beberapa hal, antara lain berdasarkan nama dan metode pembentukan adonan. Beberapa nama cookies yang diketahui berdasarkan tekstur dan kekerasannya yaitu ada biskuit, cracker, dan cookies. Sedangkan metode pembentukan adonan antara lain fermentasi dan lapisan. Pengolahan cookies. Proses pembuatan cookies meliputi 3 tahap, yaitu pembuatan adonan, percetakan, dan pemanggangan adonan. Pembuatan adonan diawali dengan proses pembentukan pengadukan bahan-bahan. Aduk gula dan lemak sampai membentuk krim ringan dan warna menjadi terang. Masukkan cairan telur atau susu cair, lalu masukkan terigu secara bertahap dan aduk secara perlahan. Bahan tambahan pada cookies yaitu ada mises, keju, peppermint, dan gula pasir dan gula halus. Kemudian ada peralatan pada pembuatan cookies, diantaranya yaitu scale, oven, bowl, oven tray, cooling rack, rolling pin, spoon and fork, mixer, cetakan cookies, jar atau toples, baking paper, dan spatula. Pencampuran adonan. Pembuatan adonan diawali dengan proses pencampuran dan pengadukan bahan-bahan. Ada 2 metode, yaitu metode creaming method dan metode all-in.
Namun yang paling umum adalah metode krim. Metode krim, lemak, gula, garam, dan bahan pengembang dicampur sampai terbentuk krim homogen dengan menggunakan mixer. Tambahkan telur dan dikocok dengan kecepatan rendah, dan selama pembentukan krim ini dapat ditambah bahan pewarna dan esense. Pada tahap akhir ditambahkan susu dan tepung secara perlahan. Kemudian dilakukan pengadukan sampai terbentuk adonan yang cukup mengembang dan mudah dibentuk. Metode all-in. Metode all-in, semua bahan dicampur secara langsung bersama tepung. Pencampuran ini dilakukan sampai adonan cukup mengembang. Pada saat proses pembuatan adonan, ada persaingan pada permukaan tepung antara fase air dari tepung dan lemak. Pencetakan cookies. Pencetakan cookies dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu molded cookies, yaitu adonan yang dibentuk dengan alat atau dengan tangan. Preset cookies, yaitu adonan yang dimasukkan ke dalam cetakan semprit dan baru setelah itu disemprotkan di atas loyang. Bar cookies, yaitu adonan yang dimasukkan ke dalam loyang pembakaran yang sudah dialas kertas roti dengan ketebalan setengah cm. Dimasak setengah matang, lalu dipotong bujur sangkar, kemudian dibakar kembali sampai matang. Drop cookies, yaitu adonan yang dicetak dengan menggunakan sendok teh, kemudian di drop di atas loyang pembakaran. Rolled cookies, yaitu adonan diletakkan di atas papan atau meja kerja, kemudian digiling dengan menggunakan rolling pin, lalu adonan dicetak sesuai dengan selera. Icebox atau refrigerator, yaitu adonan cookies dibungkus dan disimpan dalam refrigerator. Setelah agak mengeras, adonan diambil sedikit-sedikit. Sudah bisa untuk dicetak atau dipotong atau dibentuk sesuai dengan selera. Suhu pembakaran cookies. Suhu pembakaran pada cookies yang umum 160 sampai 2000 Celcius dengan lama pembakaran 10 sampai 15 menit atau lebih lama. Pengaruh gula pada cookies adalah semakin sedikit kandungan gula dan lemak dalam adonan, suhu pemanggangan dapat dibuat lebih tinggi 177 sampai 204 derajat. Dan pada pembuatan cookies, 1. Kurang mengembang. Gula terlalu halus, terlalu lama diaduk, oven terlalu panas, adonan bersifat asam pH terlalu rendah. Kedua, terlalu melebar, terlalu banyak gula, adonan kebanyakan bahan cair, mengocok mentega margarin terlalu lama, oven kurang panas, adonan bersifat basah, pH terlalu tinggi. Yang ketiga, produk menjadi keras, tepung terigu terlalu kuat, adonan terlalu lama didiamkan di meja, segera dicetak, kurang lemak, terlalu lama menguleni adonan dengan tangan, terlalu sering menggilas adonan, panas yang timbul akan menghasilkan gluten dalam jumlah berlebihan. Lengket di loyang, kebanyakan telur, adonan terlalu lunak, kurang wangi, terlalu lama dibakar atau pH terlalu tinggi, cookies mudah hangus, yaitu oven terlalu panas, gunakan api kecil agar cookies matang sempurna. Cookies matang tidak merata disebabkan ukuran cookies tidak seragam, cookies yang tebal butuh lebih lama pemanggangan. Quotes of the day is, berbuatlah sesuatu yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih padamu. Perbuatan dan keputusan kita hari ini akan membentuk bagaimana kita di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.